warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan materi kali ini, yaitu tentang bagan server SoftSwitch PBX mata pelajaran teknologi layanan jaringan kelas 12 TKJ. Kompetensi dasar yang akan kita capai adalah memahami bagan dan konsep kerja server SoftSwitch berkaitan dengan PBX, menyajikan bagan dan konsep kerja server SoftSwitch berkaitan dengan PBX, indikator pencapaian, menguraikan konsep kerja server SoftSwitch dengan PBX. Untuk memahami lebih lanjut tentang pembuatan server SoftSwitch PBX, berikut adalah kebutuhan instalasi, perangkat pendukung, dan langkah-langkah untuk membuat server SoftSwitch PBX. Berikut ini adalah kebutuhan instalasi server SoftSwitch PBX. Yang pertama adalah komputer. Di sini komputer berguna sebagai perangkat utama pada instalasi server SoftSwitch PBX. Spesifikasi perangkat yang digunakan yaitu komputer dengan sound card yang tersambung ke jaringan komputer TCP/IP atau internet. Ada juga yang menggunakan Wi-Fi hotspot. Yang kedua adalah headset. Di sini adalah sebuah perangkat audio yang memiliki dua device yang digabungkan menjadi satu, yaitu perangkat input berupa mikrofon dan perangkat output berupa speaker. Yang ketiga adalah softphone, merupakan program yang dapat digunakan untuk menentukan melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat komputer atau laptop. Biasanya softphone ini merupakan aplikasi klien VoIP yang mampu mendigitalisasi data suara ke dalam paket-paket data untuk ditransmisikan melalui sebuah lokal area network. Jenisnya yang biasa digunakan yaitu berbasis SIP, H.323 dan MDCP. Yang keempat adalah kodek. Kodek adalah pengkodean suara menjadi kode digital agar dapat dikirim dalam jaringan komputer. Biasanya kodek dikembangkan untuk mengompres suara agar irit bandwidth tetapi masih dapat didengar dengan baik. Berbagai jenis tersebut diantaranya ada GSM, ILBC, G711U, G129, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah IP PBX server. IP PBX server adalah software yang digunakan untuk membuat sistem layanan komunikasi telepon melalui internet. Di sini contohnya ada misalkan Asterix, SIP-Foundry, Elastic, FreeSwitch, OpenPBX, PBX in a Flash, FreePBX, ada Trixbox, dan lain-lain sebagainya. Dan untuk perangkat pendukung PBX ada beberapa, yaitu yang pertama adalah voicemail dan voice conference. Di sini disebut juga sebagai pesan suara, yaitu sistem berbasis komputer yang memungkinkan pengguna dan pelanggan untuk bertukar pribadi pesan suara, untuk memilih dan menyampaikan informasi suara, dan untuk memproses transaksi yang berkaitan dengan individu, organisasi, produk dan jasa dengan menggunakan telepon biasa.
Yang kedua adalah Interactive Voice Response atau IVR. Di sini teknologinya yang memungkinkan komputer untuk berinteraksi dengan manusia melalui penggunaan suara dan DTMF, nada input melalui keyboard. IVR ini memungkinkan pelanggan untuk berinteraksi dengan sistem host perusahaan melalui tombol telepon atau dengan pengenalan suara. Yang ketiga adalah Automatic Call Distribution atau ACD. Di sini, sistem distribusi panggilan otomatis adalah perangkat atau sistem yang mendistribusikan panggilan masuk ke kelompok tertentu terminal atau agen berdasarkan pilihan pelanggan, nomor telepon pelanggan, operator jalur masuk ke sistem, atau waktu panggilan diproses. Kemudian yang keempat adalah Computer Telephony Integration. Di sini disebut juga sebagai integrasi komputer telepon atau CTI, adalah nama umum untuk teknologi yang memungkinkan interaksi pada telepon dan komputer untuk diintegrasikan atau dikoordinasikan. Digunakan untuk menggambarkan desktop yang interaksi berbasis untuk membantu pengguna menjadi lebih efisien. Kemudian yang kelima adalah Unified Messaging System atau UMS. Perangkat yang digunakan untuk mengintegrasikan berbagai media pesan elektronik dan komunikasi seperti email, SMS, fax, pesan suara, pesan video, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada fax server dan fax on demand. Sebuah server fax adalah sistem dipasang di jaringan area lokal server atau LAN yang memungkinkan pengguna komputer yang komputernya melekat pada LAN untuk mengirim dan menerima pesan fax. Intinya adalah untuk pengiriman dan penerimaan pesan fax. Selanjutnya ada call recording system dan billing system. Di sini sistem yang membantu para usahawan untuk mengatur dan mencatat segala transaksi yang terjadi. Di sini pada dasarnya sistemnya adalah berbentuk software. Yang terakhir adalah Web Asset Management System. Perangkat lunak ini adalah kumpulan program, proses, dan informasi yang digunakan untuk mengelola berbagai tahapan proyek dan yang dapat diakses di internet. Selanjutnya adalah alat dan bahan yang digunakan untuk menghubungkan telepon ke PBX. Pada awalnya terdapat 3 tipe dasar telepon yang terhubung ke PBX. Di antaranya adalah analog, digital, dan VoIP. PBX juga merupakan sistem switching elektronik yang menghubungkan layanan jaringan untuk set telepon dan rute panggilan ke lokasi yang diinginkan. Maka dari itu, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama adalah obeng datar dan Philips. Maksudnya adalah obeng pipih dan obeng kembang. Yang kedua adalah alat punch down. Yang ketiga adalah kabel seperti kabel Cat 1, Cat 2, Cat 3, Cat 4, atau Cat 5. Kemudian adalah konektor modular, yaitu RJ11 ataupun RJ12 yang untuk
tersambung ke kabel telepon. Yang terakhir adalah terminal blok atau patch panel. Langkah-langkah untuk menghubungkan telepon ke PBX. Setelah kita menyiapkan alat dan bahan, maka untuk menghubungkan telepon ke PBX diperlukan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama, cari blok terminasi untuk sistem telepon PBX. Maksudnya, biasanya ditemukan terhubung ke lembar kayu lapis dipasang di dinding sebelah sistem telepon. Ini akan memiliki kabel yang terhubung menuju atau dari PBX. Yang kedua adalah temukan daerah atau tempat untuk menginstal kategori 5 jack telepon baru. Carilah jalur kembali ke daerah di mana titik terminasi berada. Yang ketiga adalah pasang jack telepon ke dinding di lokasi yang diinginkan. Gunakan obeng untuk menginstal jack flush mount dan menginstal kotak listrik untuk konstruksi baru. Yang keempat adalah jalankan kategori 5 kabel dari terminal blok PBX atau patch panel untuk setiap lokasi jack. Sisakan 6 inci kabel di ujung jack dan sisi terminal blok, tidak perlu menyisakan kabel untuk konektivitas yang tepat. Yang kelima, jika sudah, periksa terminal blok. Temukan pola dari layanan yang ada dan mencari dokumentasi blok terminal. Lepaskan casing dari ujung kabel dengan stripper kawat dan pada ujung kabel dengan menggunakan alat punch down. Sistem kecil sering menggunakan panel patch modular dan konektor RJ45 untuk stasiun pemusatan. Kunci konektor ini ke ujung kabel menggunakan alat crimping modular dan pastikan kabel berada pada urutan yang benar. Pasangan biru dan putih dianggap pasangan 1, orange dan putih pasangan 2, pasangan hijau dan putih ada yang ketiga, dan coklat dan putih adalah pasangan keempat. Potong kabel kurang lebih 6 inci, susun kabel sesuai instruksi. Hubungkan twist biru dan putih untuk koneksi 1, orange dan putih untuk koneksi 2, hijau dan putih untuk koneksi 3, dan coklat putih untuk koneksi 4. Banyak kategori 5 jack kode warna sehingga mudah untuk dilakukan. Beberapa jack memerlukan penggunaan alat punch down, sementara yang lain memerlukan obeng datar atau Philip untuk menghubungkan kabel ke jack. Hubungkan sisi terminal blok kabel ke sisi layanan PBX. Ini baik menggunakan cross connect atau kategori 5 kabel. Jenis koneksi tergantung pada jenis blok terminasi. Telepon analog menggunakan 1 pasang, telepon digital menggunakan 1 atau 2 pasang, dan telepon IP menggunakan 4 pasang untuk konektivitas. Yang terakhir adalah sambungkan telepon ke jack baru dan uji konektivitasnya. Selanjutnya adalah langkah untuk membuat program PBX. Yang pertama, tentukan alamat IP yang akan dimiliki ponsel SIP. Maksudnya adalah tentukan apakah akan menggunakan kata sandi autentifikasi dengan telepon, dan jika demikian tentukanlah kata sandinya. Jadi di sini pada penentuan alamat IP dan SIP
dibangun dengan nomor ekstensi yang akan digunakan untuk nomor telepon. Yang kedua adalah buka parameter setup pada telepon SIP. Masukkan alamat IP telepon tetap pada jaringan, nomor ekstensi, dan kata sandi jika menggunakan autentikasi. Yang ketiga adalah login ke panel administrasi PBX sebagai administrator. Maksudnya adalah untuk menambahkan rute untuk telepon SIP. Harus membuat ekstensi baru, memasukkan nomor ekstensi, dan password jika menggunakan autentikasi, serta alamat IP dari telepon SIP. Yang keempat adalah atur sambungan untuk sistem. Maksudnya, di sini pengaturan sambungan berfungsi untuk memberitahu sistem mengenai nomor ekstensi untuk memulai dan mendapatkan outline kode akses dan nomor untuk konsol petugas. Atur nomor 9 untuk mendapatkan saluran luar dan 0 untuk operator. Yang kelima adalah konfigurasi parameter sistem dan kode akses. Maksudnya adalah parameter akan mengatur dethering pada saat mode hold, caller ID, sistem alarm, dan berbagai pilihan lain. Sementara kode akses digunakan untuk mengakses fitur sistem seperti konferensi, panggilan cepat, part call, atau panggilan dengan beberapa orang, call coverage, pick up call, atau kemampuan untuk menjawab telepon pengguna lain, transfer call, dan lain sebagainya. Gunakan 1-3 digit angka dan pastikan nomor tersebut tidak dapat ditemukan pada bagian nomor yang akan kamu gunakan untuk ekstensi. Yang keenam, atur kelas pembatasan dan kelas layanan pada tabel layanan program PBX. Tabel layanan ini nantinya akan mengatur izin grup untuk ditetapkan ke pengguna. Izin atau permission adalah fitur seperti panggilan jarak jauh, ketersediaan penerusan panggilan, prioritas panggilan, dan lain sebagainya. Dan pembatasan panggilan jarak jauh hanya digunakan untuk pengguna yang membutuhkan akses ke tabel layanan tersebut. Yang ketujuh adalah konfigurasi terang dan outbound routing. Terang adalah saluran telepon yang digunakan untuk panggilan masuk dan keluar yang terhubung ke operator pertukaran lokal. Aturlah ke dalam satu grup terang. Satu grup terang akan melayani jenis panggilan yang sama. Konfigurasikan pada panggilan lokal dan remote group. Atur juga routingnya. Yang kedelapan adalah konfigurasi perangkat lunak untuk telepon set di PBX. Atur port, jenis ponsel, display name, fitur button, line display, panggilan, dan tombol panggilan cepat untuk setiap telepon yang akan diinstal. Yang 9 adalah atur fitur lain yang terkait dengan ekstensi, seperti voicemail, file forwarding, perekam panggilan, jalur atau line text analog, telepon konferensi, video konferensi, paging, nada, dering pada saat dalam mode hold, konektivitas IP, dan layanan untuk agent call center. Simpan pengaturan tersebut dan reset layanan telepon. Yang terakhir adalah ujilah cara memanggil telepon ekstensi. Di sini harus diuji agar sudah benar atau belum program yang kita buat untuk PBX ini. Jadi caranya adalah memanggil telepon ekstensi dari ponsel dan dari telepon internal untuk memastikan panggilan sedang diarahkan dengan benar.
Sekian dulu materi kali ini. Semoga kalian paham atau sudah memiliki gambaran secara singkat tentang alat apa saja yang digunakan untuk membuat suatu jaringan PBX gitu, atau membuat server soft switch PBX ini. Terima kasih telah menyaksikan materi kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua.